Tak lama kemudian, bayangan gajah naga menghilang, dan gunung-gunung dalam radius puluhan mil di depan Murong Yu pun menghilang dan berubah menjadi debu. Tes Gading, kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada kekuatan periode rotasi tengah. Melihat kekuatan penghancur pukulannya yang begitu dahsyat, Murong Yu tak kuasa menahan tawa. Seberapa besar kekuatan naga itu? Hetu pun ikut terangkat ke udara, menghampiri sisi Murong Yu, menatap Murong Yu penuh harap dan berkata, "Tunggu, aku akan menggunakan kekuatan naga untuk melihat." Murong Yu tersenyum tipis, lalu hatinya tergerak. Bersamaan dengan suara gemetar naga-naga itu, kalajengking hitam yang sangat padat muncul di atas kepalanya. 60 kekuatan naga, 70 bayangan Panjia, 89, 99. 99 kekuatan Panjia. Panjia hitam yang padat itu melayang di atas kepala Murong Yu seperti bukit, mengeluarkan suara naga yang kuat, penuh dengan kekuatan ledakan, dan mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Kekuatan 99 naga telah mencapai puncak fase diam. Hetu berseru. Secara umum, para biksu di periode hening spiritual memiliki antara 70 dan 99 kekuatan Panjia. Namun, sangat sedikit orang yang dapat melampaui kekuatan kontinuitas. Kekuatan naga Murong Yu saat ini cukup untuk tertawa dengan bangga dan horizontal sebagai seorang biksu di periode hening. Namun, suara desahan Hetu belum turun, dan kepala Murong Yu tiba-tiba menggeleng. Kemudian Hetu melihat cakar naga hitam menghantam keluar dari kehampaan. Kemudian ada suara auman naga yang mengguncang langit. Pada saat berikutnya, cakar naga juga langsung keluar dari kehampaan. Robek, dua cakar naga mencengkeram dan menahan kehampaan, lalu bergetar dengan kuat. Tiba-tiba, kehampaan itu terkoyak menjadi retakan besar seperti kertas. Naga Dewa Hitam Panjia bergegas keluar dari kehampaan, dan kemudian masuk di antara 99 Panjia yang melayang di atas kepala Murong Yu. Kekuatan 100 Panjia. Melihat pemandangan ini, Hetu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Murong Yu memecahkan penghalang lagi, mencapai angka 100. Sebenarnya, ini sangat normal. Siapa yang membuat kekuatan naga milik Murong Yu begitu besar? Kekuatannya begitu kuat. Perlu dipahami bahwa di bawah aturan langit dan bumi, tidak akan pernah ada naga hantu tingkat tinggi yang muncul di bawah level tertentu. Sama seperti alam Xiantian hanyalah hantu Kuilong, tidak peduli seberapa kuat Anda, bahkan para biksu di tahap dasar atau tahap rotasi tetaplah Kuilong, dan sama sekali tidak ada kemungkinan hantu Panjian. Sama seperti Murong Yu, kekuatannya telah melampaui periode keheningan spiritual dan mencapai seorang biksu di periode out of aperture. Namun, wilayahnya tidak menembus ke tahap out of aperture, jadi naga bertanduk yang lebih maju daripada Panjia tidak dapat muncul padanya. Namun, Murong Yu sekarang hanya dalam tahap fusi. Mungkinkah terobosannya yang berkelanjutan ke tahap detak jantung adalah tahap keheningan spiritual yang lebih tinggi, dan kekuatannya hanya dapat bertahan? Tentu saja tidak demikian. Kekuatannya akan terus meningkat, melampaui jumlah 99, mencapai lebih dari 100 atau bahkan beberapa ratus. Sampai dia melangkah ke periode out of aperture, hantu Panjia ini akan berubah menjadi naga bertanduk naga dewa yang lebih maju. Faktanya, di dunia kultivasi, hantu naga tidak hanya mewakili kekuatan kekuasaan, tetapi juga simbol status. Oleh karena itu, di bawah pengaruh aturan langit dan bumi, simbol status ini tidak akan pernah bisa dipatahkan. Kekuatan 100 Panjiao sudah cukup bagiku untuk memasuki dunia ekstrim. Murong Yu tersenyum puas. Kekuatan yang begitu dahsyat sudah cukup untuk membuat Murong Yu tersenyum bangga pada rekan-rekannya. Terlebih lagi, setelah kekuatannya kuat, entah itu Bing Zijue atau latihan lainnya, kekuatannya akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Benar sekali. Murong Yu menoleh dan menatap Hetu, kamu mengatakan bahwa Yin Yang Ding semesta baru digerakkan setelah aku mencapai periode hening spiritual. Sekarang kekuatanku telah melampaui periode hening spiritual, bisakah aku menggerakkannya? Hetu terkejut, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, pergilah dan coba saja. Sebelum suaranya jatuh, dia menggoyangkan tubuhnya dan menghilang di tempat. Murong Yu tersenyum tipis, lalu menghilang di tempat. Aroma samar bertahan di seluruh ruangan untuk waktu yang lama. Aroma ini telah ada selama berhari-hari, dan itu bertahan lama.
Semua orang di Hetu Luoshu sudah terbiasa dengannya. Namun, pada hari ini, aromanya tiba-tiba menjadi kaya. Meskipun kaya, itu tetap menyegarkan, dan bahkan pikiran pun menjadi rileks karenanya. Murong Yu, apakah kamu kembali? Di puncak gunung ini, setelah semua orang mencium baunya, mereka berjalan keluar dengan rasa ingin tahu, dan kemudian mereka melihat Murong Yu. Murong Yu telah menghilang selama setengah tahun. Dia tidak muncul selama setengah tahun, dan semua orang bahkan bertanya-tanya apakah dia dibunuh oleh pria berpakaian hitam, atau membiarkannya pergi. Namun, kemunculannya yang tiba-tiba hari ini mengejutkan orang-orang ini. Hai, semuanya, aku kembali lagi. Murong Yu menyapa semua orang dengan senyum di wajahnya. Semua orang juga menanggapi dengan senyum. Selama ini, mereka secara alami menjadi akrab satu sama lain. Dan diketahui bahwa meskipun Murong Yu terkenal galak, dia bukanlah iblis besar yang membunuh orang tanpa berkedip. Aus.com. Terlebih lagi, di tempat yang asing ini, masing-masing dari mereka dianggap sebagai sesama warga desa, dan terasa lebih ramah. Setelah menyapa semua orang satu persatu, Murong Yu melihat sekeliling dan menemukan bahwa satu orang hilang. Jadi dia bertanya, di mana gadis itu? Kamu tidak menindas orang lain, kan? Beraninya, dia ada di rumahnya sendiri. Seseorang berkata sambil tersenyum. Murong Yu menyentuh ujung hidungnya dan berpikir, apakah gadis ini masih marah pada dirinya sendiri untuk waktu itu? Lagi pula, itu bukan waktu yang disengaja. Namun, tampaknya dia merasa cukup baik. Agak jahat memikirkannya. Gadis, aku datang untuk menemuimu. Murong Yu hendak melangkah ke halaman, tetapi pada saat ini, suara dingin gadis itu keluar, pergilah. Aku tidak menyambutmu di sini. Murong Yu tertegun, hanya mengambil satu langkah. Gadis ini benar-benar marah sebelum kejadian itu. Murong Yu mencibir dengan malu dan mengambil kembali langkah yang telah diambilnya. Kemudian, mengandalkan gerbang halaman, dia melihat ke dalam halaman. Saat ini, Yu Mengqing sedang berada di kamarnya, melihat ke arah jendela ke arah Murong Yu yang belum pergi. Sejujurnya, Yu Mengqing masih sangat marah. Namun, bukan karena Murong Yu tidak sengaja memegang dadanya. Masalah itu, bagaimanapun juga, adalah masalahnya sendiri, dan Murong Yu hanya tidak sengaja menangkapnya. Beberapa hari kemudian, dia tidak marah karena kejadian itu. Dia sekarang marah pada Murong Yu. Setelah barang-barang itu pergi hari itu, mereka menghilang selama setengah tahun. Dia baru muncul lagi setelah setengah tahun. Pria seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Sebagai seorang pria, dia seharusnya meminta maaf seperti dirinya sendiri setelah kejadian itu. Dia tidak benar-benar marah, dia hanya menginginkan permintaan maaf darinya. Selama dia meminta maaf, dia akan memaafkannya. Namun, setelah dia menunggu selama setengah tahun, Murong Yu tidak muncul lagi. Yang tidak Yu Mengqing ketahui adalah bahwa setelah pergi hari itu, Murong Yu mulai berlatih. Kali ini, dia benar-benar bersalah pada Murong Yu. Gadis, apakah kamu masih marah? Bukankah aku datang untuk meminta maaf padamu? Murong Yu, yang sedang bersandar di gerbang halaman, berpikir sejenak, dan akhirnya berkata. Namun, setelah waktu yang lama, Yu Mengqing tidak menanggapi, dan langsung mengabaikan Murong Yu. Murong Yu tidak berdaya, wanita ini terlalu pelit, namun sulit dipahami, pikirnya dalam hati. Setelah beberapa saat, dia melihat bahwa Yu Mengqing masih tidak menanggapi, jadi dia memikirkannya, dan kemudian berkata, lupakan saja, karena kamu tidak ingin pergi, maka tinggallah di sini selamanya. Aku akan pergi. Ketika berbicara, Murong Yu berbalik dan pergi. Selain itu, dalam prosesnya, dia berkata dengan lembut kepada dirinya sendiri, awalnya aku meminta pria berpakaian hitam untuk melepaskanmu. Karena kamu tidak menghargainya, maka lupakan saja. Petik 2. Dan masih banyak lagi. Meskipun suara Murong Yu kecil, Yu Mengqing adalah kekuatan dari tahap out of aperture, dan pendengarannya luar biasa, dan dia dapat mendengar setiap kata dengan jelas. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, Yu Mengqing tidak lagi peduli untuk marah padanya, berteriak dingin, dan tiba-tiba menukik keluar. Yu Mengqing langsung bergegas ke sisi Murong Yu dan menghentikan Murong Yu. Kecepatan periode kemunculannya telah mencapai puncaknya, dan orang dapat membayangkan betapa kuatnya pikirannya untuk meninggalkan tempat ini.
Sudah lebih dari setengah tahun sejak saya dibawa ke sini. Meskipun tidak ada bahaya, dia ingat kerabat di luar. Selain itu, setiap kali dia memikirkan ibunya yang mengkhawatirkan ingatannya siang dan malam di luar, hatinya tidak bisa tidak kram. Murong Yu, apakah kamu mengatakan bahwa pria berpakaian hitam akan membiarkanku pergi? Kata Yu Mengqing sambil menatap Murong Yu dengan dingin, menghalangi jalan Murong Yu. Murong Yu hanya menatap Yu Mengqing dengan senyum di wajahnya. Setelah setengah tahun, dia menemukan bahwa dia lebih cantik dan cantik. Melihatnya, mata Murong Yu tidak bisa tidak jatuh ke dada lawan, dan dia teringat hari itu dan perasaan lembut di benaknya. Melihat Murong Yu tidak menjawab kata-katanya sendiri, tetapi terus-menerus melihat dirinya sendiri, Yu Mengqing tersipu tanpa sadar. Namun, dia segera merasa ada yang salah, karena dia melihat wajah Murong Yu mulai menunjukkan senyum yang menyedihkan. Ketika dia bersentuhan dengan mata pihak lain, Yu Mengqing tiba-tiba menjadi marah, dasar bajingan mati, aku akan membunuhmu. Sambil berbicara, dia menamparkan Murong Yu dan menamparnya. Murong Yu terkejut, dan segera bereaksi, menginjak Bing Zijue, mengguncang sosoknya, dan menghindari serangan Yu Mengqing. Kali ini giliranmu yang terkejut. Meskipun tamparannya tidak mengandung vitalitas sejati, itu sangat cepat untuk ditembakkan. Bahkan kultivator rata-rata selama periode out of aperture mungkin tidak dapat bereaksi, apalagi menghindari masa lalu. Tetapi Murong Yu melakukannya, menghindari serangannya dalam sekejap. Tapi itu hanya kebetulan. Yu Mengqing mendengus dingin, mengguncang tubuhnya, langsung menyerbu ke arah Murong Yu, lalu menyerang lagi, mengenai wajah Murong Yu seperti kilat. Murong Yu tersenyum tipis, menginjak Bing Zijue, dan menghindar lagi. Yu Mengqing sedikit mengernyit dan mendengus pelan karena terkejut. Menginjak footwork, mengejar Murong Yu, menamparnya lagi. Sepertinya kamu harus memukul Murong Yu untuk berhenti. Murong Yu tidak cemberut, tetapi sebaliknya, dia tersenyum di wajahnya, menginjak kata taktik, dan menghindar dengan mudah setiap saat. Yu Mengqing adalah seorang biksu di periode out of aperture, dan Murong Yu memiliki kekuatan 100 kali lipat setelah menerobos ke tahap akhir fusi. Dari segi kekuatan, meskipun tidak sebaik Yu Mengqing, perbedaannya tidak sebesar sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, dia belum pernah bertarung dengan seorang biksu di periode out of aperture. Kali ini, serangan Yu Mengqing padanya adalah untuk merasakan kekuatannya yang meningkat dan untuk meningkatkan pengalamannya dalam bertarung melawan para biksu di periode out of aperture. Sejak saat itu, keduanya menyerang dan yang lainnya menghindar. Setelah waktu yang lama, Yu Mengqing sedikit terengah-engah. Setelah bermain begitu lama, dia menyia-nyiakan banyak kekuatan fisiknya, tetapi dia bahkan belum menyentuh sudut pakaian Murong Yu. Di sisi lain, Murong Yu tampak seperti berjalan-jalan di taman, begitu santai. Dia sama sekali tidak menganggap serangannya sebagai sesuatu. Melihat penampilan santai Murong Yu, Yu Mengqing tidak bisa menahan perasaan marah dari hatinya. Dengan mendengus dingin, dia melihat tangan kecilnya menjulur keluar, kekuatan periode di luar bukaan meledak, dan dia langsung meraih Murong Yu. Bagus, datang, teriak Murong Yu, dan meninju telapak tangan yang dipegang Yu Mengqing. Ledakan. Setelah suara keras itu, pohon-pohon dalam jarak 1 mil langsung patah. Kekuatan yang kuat datang seperti air pasang, Yu Mengqing mendengus, dan seluruh orang itu langsung ditolak oleh selusin langkah. Pada saat yang sama, darah di tubuhnya berjatuhan seperti sungai. Berdiri teguh dan menatap Murong Yu, dia menemukan bahwa pihak lain masih berdiri santai di tempat, wajahnya tidak berubah, tetapi dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Hanya saja, pakaiannya diburu dan diburu oleh angin kencang yang dihantam oleh kekuatan itu. Pada saat ini, Yu Mengqing terkejut. Murong Yu, kapan dia memiliki kekuatan yang begitu kuat? Melihat dengan saksama, dia hanyalah seorang biksu dalam periode fusi, dan dia berada 3 alam jauhnya dari dirinya sendiri. Namun, dilihat dari penampilannya, dia lebih kuat daripada biksu biasa di akhir periode Lingji. Bahkan ketika dia lengah, dia ditolak olehnya. Tetapi yang lebih mengejutkannya adalah kecepatan Murong Yu, dengan basis kultivasinya selama periode out of aperture, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya. Yah, ada yang salah. Setelah pertarungan ini, Yu Mengqing tidak terus melakukannya, tetapi menatap Murong Yu dengan keterkejutan di wajahnya.
Melihatnya seperti ini, dia menemukan bahwa Murong Yu sangat berbeda dari setengah tahun yang lalu. Alam, celah kekuatan. Pada saat ini, Murong Yu tampaknya penuh vitalitas lebih dari setengah tahun. Vitalitasnya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang paling mengejutkan Yu Mengqing adalah dia menemukan aroma samar yang memenuhi seluruh ruangan, dan aroma teratai samar itu tampaknya berasal dari tubuh bajingan itu. Setelah menatap Murong Yu beberapa saat, Yu Mengqing akhirnya memastikan dengan tidak percaya bahwa aroma segar itu berasal dari Murong Yu. Murong Yu berdiri di sana, tetapi seperti bunga yang sedang mekar, dengan aroma samar yang menyegarkan dan menyegarkan. Bajingan, kenapa kamu memiliki aroma yang begitu indah dan halus? Apakah kamu mengoleskan pemerah pipi di tubuhmu? Yu Mengqing berjalan mendekat dan menatap Murong Yu dan berkata, ekspresi di wajahnya seolah memberi tahu Murong Yu, kamu bajingan dan bajingan yang mengoleskan pemerah pipi benar-benar vulgar. Murong Yu terkejut, pemerah pipi apa yang aku oleskan? Tidak, kamu bilang aku memiliki wewangian. Murong Yu terkejut, baru kemudian dia bereaksi, mengapa setelah melihat orang-orang itu, mereka semua menatapnya dengan mata aneh. Dasar bajingan, kamu sendiri yang mengoleskan pemerah pipi, apakah ini tidak jelas? Yu Mengqing menatap Murong Yu dengan jijik. Pemerah pipi dan buas adalah hal-hal yang hanya dapat digunakan oleh wanita sekuler, dan para biksu wanita ini tentu saja tidak akan menggunakan hal-hal itu. Kamu hanya mengoleskan pemerah pipi dan buas. Wajah Murong Yu sangat jelek, dan tidak ada yang akan merasa senang dengan aroma seorang pria. Kecuali para banci, orang-orang cabul dan sejenisnya. Bagaimana mungkin ada wewangian di tubuhku? Murong Yu merenung. Tiba-tiba, dia teringat bahwa setelah menerobos alam, ketika 9 bunga teratai hitam di tubuhnya mekar, dia mencium semburan wewangian. Hanya saja mungkin dia terbiasa dengannya nanti. Tanpa memberikan perhatian khusus, Murong Yu tidak menyadari bahwa dia membawa wewangian. Terlebih lagi, setelah dia berhasil dalam kultivasinya, dia segera mendatangi Yu Mengqing, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Apakah menyegarkan? Bau teratai? Tanya Murong Yu. Yu Mengqing mengangguk, wangi yang lembut, wangi teratai. Setelah dia selesai berbicara, dia masih menambahkan kalimat dalam hatinya, sebenarnya, wewangian yang lembut ini baunya cukup enak, menyegarkan dan menyegarkan. Murong Yu sudah memastikan bahwa itu adalah aroma dari bunga teratai di dantiannya. Namun, dia tidak mengerti mengapa bunga teratai di dantiannya, bagaimana mungkin aroma bunga itu keluar dari tubuhnya. Dan tampaknya sangat kuat. Itu saja, bagaimana aku bisa hidup seharian? Pikiran untuk pergi ke sana sendirian, aroma seperti itu akan menyebar, keinginan Murong Yu untuk mati sudah ada di sana. Aku tidak mengoleskan guas pemerah pipi. Murong Yu dengan cepat menjelaskan, dia tidak ingin Yu Mengqing menatapnya dengan mata mesum. Tidak perlu menjelaskan, saya mengerti. Yu Mengqing tertawa, tatapannya aneh. Sebenarnya, sesuatu telah terjadi. Murong Yu menjelaskan. Kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku, aku bisa mengerti. Yu Mengqing masih tersenyum licik. Aus.com Murong Yu sangat tertekan, ia segera menatap Yu Mengqing dan berkata dengan kejam, kau tertawa lagi. Kau tertawa lagi dan kau akan tinggal di sini selamanya. Senyum Yu Mengqing langsung mengeraskan. Dunia pemahaman, di antara pegunungan. Kekosongan itu sedikit terpelintir, yang berikutnya, dua sosok jatuh langsung dari kehampaan. Apa? Dengan seruan, sesosok tiba-tiba jatuh ke tanah. Namun, orang ini jelas seorang biksu, dan kekuatannya tidak lemah. Meskipun pada awalnya, ia jatuh ke tanah karena ia lengah. Namun segera, ia dengan tenang melayang di kehampaan. Tubuh fisiknya melayang di kehampaan, orang ini setidaknya adalah basis kultivasi dari periode di luar bukaan. Kau tidak jatuh sampai mati, kan? Di samping orang ini, sesosok dengan kaki di tombak hitam perlahan terbang mendekat. Melihat mereka, tampaknya mereka adalah Murong Yu dan Yu Mengqing. Keduanya bahkan telah meninggalkan dunia Hetu Luoshu. Mengapa Murong Yu membiarkan Yu Mengqing pergi? Apakah karena rasa bersalahnya terhadap Yu Mengqing? Atau karena identitasnya yang lebih sensitif? Apakah dia tidak takut Yu Mengqing membocorkan rahasia dunia Hetu Luoshu? Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu dengan tatapan marah. Jika bukan karena kecepatan Murong Yu yang terlalu cepat dan hubungannya dengan orang-orang berpakaian hitam, dia sudah mulai mengajari bajingan ini.
Sambil mendengus dingin, Yu Mengqing berkata, ayo pergi ke surga yang ekstrim. Sebelum suaranya jatuh, dia mengabaikan Murong Yu, berbalik dan terbang menuju kenyamanan yang jauh. Murong Yu menyentuh ujung hidungnya dan menyeringai. Kecepatannya juga langsung meningkat, mengarahkan 100 burung ke arah tombak Phoenix dan mengejarnya. Kecepatan Bing Zijue jauh lebih cepat daripada Yu Mengqing, yang telah tumbuh dari periode Aperture. Oleh karena itu, Murong Yu mengejar Yu Mengqing dengan mudah dan terbang berdampingan dengannya. Gadis, apakah kau lupa janji yang kau janjikan pada pria berpakaian hitam? Tanya Murong Yu setelah terbang cukup lama. Yu Mengqing terdiam, dan adegan dari adegan sebelumnya muncul kembali di benaknya. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu menuntunnya untuk menemukan pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu tentu saja adalah Hetu yang berpose. Aku bisa membiarkanmu meninggalkan ruang independen yang kubuat, tetapi ada satu syarat yang harus kau setujui, jika tidak, bahkan jika kau berada di ujung dunia, aku akan membunuhmu secara pribadi. Bahkan Xuan Yuezong tidak dapat menyelamatkanmu. Jika itu menggangguku, aku bahkan membasmi Xuan Yuezong. Pria berpakaian hitam yang berpakaian seperti Hetu menatap Yu Mengqing dengan dingin, mengeluarkan aura yang luar biasa. Meskipun Hetu lumpuh, kekuatannya jatuh ke tahap gangguan. Namun, dia dulunya adalah seorang yang sangat kuat. Kekuatan orang yang kuat masih ada. Bahkan jika auranya tidak ada lagi, dia dapat menirunya sepenuhnya, dan itu lebih dari cukup untuk menakuti Yu Mengqing, seorang biksu yang keluar dari tubuhnya. Ketika Hetu melepaskan aura orang yang kuat, Yu Mengqing segera merasakan perasaan yang menakutkan di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat orang yang napasnya begitu menakutkan. Di hadapan Hetu, dia bahkan tidak meragukan setiap kata yang diucapkan Hetu. Menggunakan kekuatan Hetu untuk membasmi Xuan Yuezong, salah satu dari 10 sekte besar di dunia kultivasi, itu jelas bukan pembicaraan besar. Saat ini, Yu Mengqing dengan cepat setuju. Kamu tidak dapat membocorkan kata-kata dari ruangku. Jika aku mendengar berita tentang ruangku di luar, aku akan memintanya kepadamu. Selain itu, aku membutuhkan sesuatu di surga ekstrim, tetapi dengan kekuatanku, masuklah. Jadi, kali ini kamu menemukan cara untuk membawa Murong Yu ke surga ekstrim. Yu Mengqing terkejut, lalu berkata, bukankah alam surga ekstrim telah dibuka 3 bulan lalu? Butuh 10 tahun sebelum kau memasuki alam surga ekstrim lagi. Ketika mereka ditawan ke dunia Hetu Luoshu, hanya butuh 3 bulan untuk mengumpulkan surga ekstrim agar terbuka. Dan lebih dari setengah tahun telah berlalu dalam buku Hetu Luo, waktu pembukaan surga ekstrim telah berlalu. Hetu tidak berbicara, tetapi hanya melambaikan tangannya yang besar, dan kemudian adegan di awal muncul. Mereka berdua segera diteleportasi keluar dari dunia Hetu Luoshu. Jika kau ingin memasuki surga ekstrim, itu akan mungkin setelah 10 tahun. Apa yang kau lakukan denganku? Yu Mengqing menatap Murong Yu dengan tajam dan berkata. Murong Yu tersenyum tipis, siapa yang mengatakan itu? Alam surga ekstrim akan dibuka dalam sebulan. Yu Mengqing terkejut, dan wajahnya berubah drastis, alam surga ekstrim akan dibuka dalam sebulan. Mungkinkah 10 tahun telah berlalu sejak aku bersama pria berpakaian hitam? 10 tahun. Yu Mengqing merasa sedikit aneh ketika dia mengira bahwa dia telah berada di sana selama 10 tahun. Murong Yu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, apa 10 tahun? Hanya 2 bulan. Meskipun itu dapat mempercepat berlalunya waktu, itu tidak menakutkan. Ketika Murong Yu berkultivasi, dia meningkatkan waktunya 20 kali lipat, tetapi biasanya laju alirannya sama dengan di luar. Terkadang 2 kali lebih cepat. Oleh karena itu, meskipun lebih dari setengah tahun telah berlalu di dunia Hetu Luoshu, itu setara dengan sekitar 2 bulan di dunia luar. Aliran waktu. Wajah Yu Mengqing menunjukkan ekspresi terkejut. Ada keberadaan yang menentang surga di dunia ini. Tidak heran kekuatan pria berpakaian hitam itu sangat tidak normal, sehingga waktu dapat dipercepat. Jika itu aku dapat mencapai ketinggian pria berpakaian hitam dalam waktu yang paling singkat. Yu Mengqing berkata dalam hatinya. Gadis, tidakkah kau ingin memukul tinggi pria berpakaian hitam itu? Ini adalah dunia yang ia buka sendiri. Begitu ia jatuh, ruang ini akan runtuh. Aku sarankan kau untuk tidak memukul pria berpakaian hitam itu.
Kau harus berpikiran jernih, jika tidak, Xuan Yuezong tidak akan bisa menahanmu. Mendengar ini, Yu Mengqing teringat aura mengerikan pria berpakaian hitam itu lagi, dan langsung terdiam dingin. Sambil mendengus dingin, ia melirik ke arah Murong Yu, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun tentang pria berpakaian hitam itu." Di waktu berikutnya, mereka berdua terbang ke depan dengan nyaman. Beberapa hari kemudian, mereka memasuki sebuah kota di alam kultivasi. Kota itu tidak sebanding dengan skala Sang Cinceng, tetapi kota yang mirip dengan kota Gukuan. Di jalan, Yu Mengqing dan seseorang yang mengenakan jubah hitam perlahan melangkah maju. Kemanapun mereka pergi, semua orang yang melihat mereka berhenti dan menoleh ke belakang. Kombinasi mereka berdua terlalu aneh. Seorang gadis cantik dan anggun serta seorang pria berjubah hitam tidak tahu jenis kelaminnya. Yang terpenting adalah pria berjubah hitam ini benar-benar mengeluarkan aroma samar. Aromanya menyegarkan dan menyegarkan. Siapapun yang mencium aroma ini tidak dapat menahan napas lagi, lalu menatap Murong Yu dengan obsesif, bertanya-tanya apakah Murong Yu adalah wanita cantik yang memukau. Hei Pao menambahkan dirinya sendiri, jelas karena dia tidak ingin orang lain melihat tubuh aslinya. Tentu saja, Murong Yu berpakaian seperti ini membuatnya sulit untuk membedakan apakah dia pria atau wanita. Intinya adalah aroma samar yang terpancar darinya membuat orang keliru mengira bahwa dia adalah seorang wanita. Hanya ada 2 kasus untuk wanita berjubah hitam, satu jelek dan tidak dapat melihat orang. Yang lainnya adalah kecantikan yang memukau dari alar, dan tentu saja, Murong Yu dikira oleh banyak biksu sebagai wanita cantik yang memukau. Tak lama kemudian, Yu Mengqing mengikuti banyak biksu pria di belakang mereka. Di antara orang-orang ini, beberapa orang malang terus-menerus menghirup aroma dari tubuh Murong Yu. Apakah menurutmu pria berjubah hitam ini adalah wanita cantik yang besar? Bagaimana dengan pria berjubah hitam? Mungkin itu adalah gadis yang besar dan jelek. Bodoh, apakah gadis jelek itu memiliki bau yang harum? Dan, apakah kau melihat wanita cantik di sebelahnya? Yang disebut pertemuan itu, pasti tidak akan ada wanita jelek di sekitar wanita cantik. Satu persatu, dia menghirup aroma dari tubuh Murong Yu dengan kuat, dan terus menebak identitas Murong Yu, sebelum dia datang dan membuka jubah hitam di tubuh Murong Yu untuk melihat apa yang terjadi. Murong Yu, yang diselimuti jubah hitam, sedang mengalami gelombang dingin saat ini. Dia adalah pria yang sangat normal tanpa hobi atau hobi lain. Tidak masalah jika seseorang menebak bahwa dia adalah seorang wanita, kuncinya adalah orang-orang itu terus menghirup aroma tubuhnya. Seperti halnya pria normal manapun, bau yang keluar dari tubuhnya dihirup dengan keras oleh sesama jenis, dan dia akan merasa sangat kedinginan. Bajingan-bajingan ini, Murong Yu dalam kedinginan yang menusuk hendak melarikan diri. Apakah perasaan ini baik-baik saja? Yu Mengqing di sebelahnya mencibir. Cepat keluar dari sini. Wajah Murong Yu muram, dan dia mempercepat langkahnya. Tetapi saat ini, semakin banyak orang di belakang, semuanya tertarik oleh identitas Murong Yu dan aroma tubuhnya. Pergi ke kamar dagang gurita. Murong Yu dan Yu Mengqing berjalan cepat, sebelum memasuki kamar dagang gurita. Di antara mereka yang mengikuti Murong Yu, banyak orang juga masuk ke kamar dagang gurita. Saya mencari atasan Anda. Murong Yu langsung meraih seorang pria dan berkata, orang-orang di kamar dagang gurita tidak buruk dalam hal kekuatan. Mereka mencibir ketika melihat seseorang di kamar dagang yang lancang. Ketika dia hendak bergerak, cahaya ungu menyilaukan matanya. 8. Gurita. Melihat gurita, pria itu langsung terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Hanya melihat pria berjubah hitam dengan aroma samar di depannya. Hah! Suara Murong Yu menjadi suram. Maaf, silakan ikut denganku. Pria itu terbangun, dan segera menatap tajam ke arah Murong Yu, tetapi sayangnya dia tidak dapat melihat Murong Yu, dan kemudian dia membawa Murong Yu dan berjalan menuju bagian belakang kamar dagang. Melihat Murong Yu dan Yu Mengqing berjalan menuju bagian belakang kamar dagang Okta, mereka yang mengikuti bahkan lebih terkejut dengan identitas Murong Yu. Sayang sekali bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat Murong Yu dalam jubah hitam. Kamu menungguku di sini. Setelah memasuki latar belakang, Murong Yu berkata kepada Yu Mengqing dengan suara yang dalam, dan kemudian dia mengikuti teman itu ke salah satu ruangan.
Yu Mengqing mendengus dingin, sedikit tidak puas dengan penampilan Murong Yu. Namun, dia tidak mengikutinya. Murong Yu melakukan ini, jelas karena dia tidak ingin dia melihat apa yang sedang dia lakukan. Selain itu, yang membuat Yu Mengqing penasaran adalah mengapa orang dari kamar dagang gurita memperlakukannya dengan sangat hormat. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan pedagang gurita? Jika pelayan ini benar-benar memiliki hubungan dengan 8 kamar dagang utama, ditambah dengan hubungan dengan pria berpakaian hitam, itu juga bagus. Nah, latar belakang orang ini luar biasa. Di ruangan aus.com, ketika Murong Yu menunjukkan guritanya, Wu Baiqiu, direktur kamar dagang gurita, terkejut. Di seluruh dunia kultivasi, pastinya ada kurang dari 10 gurita. Dan di depan pemuda ini adalah gurita yang asli. Meskipun mereka belum pernah melihat gurita yang asli, mereka semua tahu seperti apa rupa gurita. Dia tidak akan meragukan keaslian gurita di tangan Murong Yu. Bahkan jika gurita di tubuh Murong Yu palsu, apa yang dia dapatkan hari ini di kamar dagang gurita, dan besok, kamar dagang gurita akan membiarkannya 10 kali, meludahkannya 100 kali. Melihat pemuda di depannya, Wu Baiqiu sangat bersemangat. Memegang gurita, orang ini pasti tamu terhormat, dan statusnya jauh lebih mulia daripada direktur kamar dagang kecil ini. Oleh karena itu, ketika dia melihat Murong Yu memegang 8 darling, Wu Baiqiu segera menjadi sangat antusias. Selama hubungan antara tamu terhormat ini dilakukan dengan baik, maka hanya beberapa kata dari Murong Yu di depan orang-orang di kamar dagang gurita, maka Wu Baiqiu dapat membuat kemajuan. Reaksi Wu Baiqiu sesuai dengan harapan Murong Yu, tetapi dia hanya tersenyum tanpa berkomentar. Direktur Wu, tidak tahu apakah kamar dagang Anda menjual topeng. Itu topeng yang sangat realistis. Topeng. Wu Baiqiu menatap Murong Yu dengan curiga. Apakah dia curiga bahwa Murong Yu hanya ingin mencari topeng ketika dia mengeluarkan badaling? Di dunia kultivasi, ada banyak hal seperti topeng. Itu dijual di luar kamar dagang gurita. Hanya saja Murong Yu benar-benar menemukannya, dan jelas bahwa topeng yang dijual di luar tidak cocok untuknya. Itu hanya topeng umum, dan itu tidak berfungsi. Lagi pula, di alam pemahaman, selama orang menggesek pikiran spiritual mereka, mereka akan segera melihat apakah Anda mengenakan topeng. Dan jelas, Murong Yu tidak membutuhkan topeng seperti itu. Yang dia butuhkan adalah presisi tinggi, jenis yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh master biasa. Wu Baiqiu sedikit mengernyit dan mulai merenung. Tiba-tiba dia menepuk pahanya dengan keras, lalu berkata kepada Murong Yu dengan ekspresi gembira, "Tuan Murong Yu, Anda bisa menunggu sebentar." Sebelum kata-kata itu jatuh, Wu Baiqiu bergegas meninggalkan ruangan. Melihat penampilan Wu Baiqiu, Murong Yu tahu ada sesuatu yang harus dimainkan. Kali ini dia pergi ke alam surga ekstrim dan perlu mengandalkan hubungan Xuan Yuezong. Namun, dia tidak boleh menggunakan wajah aslinya. Karena alam langit ekstrim dikendalikan oleh gerbang-gerbang besar itu. Orang-orang seperti Sun Pingqi, Zhuang Ningguang, dan lainnya pasti ada di sana. Jika dia menemukan identitas Murong Yu, dia takut dia tidak akan bisa memasuki surga ekstrim, dan dia takut Zhuang Ningguang dan yang lainnya akan melakukannya di tempat. Oleh karena itu, dia harus mengubah identitasnya untuk sementara waktu. Awalnya, dia bisa mengandalkan kekuatan kamar dagang gurita untuk memasuki surga ekstrim, tetapi dia tidak ingin berutang terlalu banyak kepada kamar dagang gurita. Lebih baik tidak berutang atau tidak berutang pada hal tentang hubungan manusia. Kalau tidak, hal semacam ini sulit untuk dilunasi. Segera setelah itu, Wu Baiqiu berjalan kembali dengan kotak cendana di kedua tangannya. Kemudian, dia meletakkan kotak cendana di atas meja di sebelah Murong Yu, lalu tersenyum pada Murong Yu dan berkata, "Tuan Murong, Anda dapat menemukan topeng itu di tempat yang tepat. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendapat 3 kulit manusia yang dibuat dengan sangat halus. Topeng, tidak tahu apakah itu cocok untuk Anda." Topeng karakter. Murong Yu tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Meskipun dia telah mendengar hal semacam ini sejak lama, dia merasa sedikit dingin ketika dia berpikir untuk mengenakannya di wajahnya. Namun, dia tahu bahwa di dunia ini, hanya topeng manusia yang paling realistis. Dan karena Wu Baiqiu berkata demikian, ketiga topeng ini tidak buruk. Karena penasaran, Murong Yu membuka kotak cendana itu.
Setelah mencium aroma cendana yang samar, Murong Yu melihat 3 topeng setipis sayap jangkrik tergeletak dengan tenang di dalam kotak. Murong Yu mengeluarkan salah satunya dan melihatnya. Setipis sayap jangkrik, hampir transparan. Namun karena dibuat dengan karakter, warnanya sama dengan kulit manusia. Ini adalah penampilan seorang pria muda, dengan penampilan yang agak biasa. Pegang di tangan Anda, tentakelnya dingin. Murong Yu meremas topeng setipis sayap jangkrik dengan tangannya, dan menemukan bahwa topeng itu sangat lembut, sangat kuat, dan terasa enak. Kemudian Murong Yu melihat 2 topeng lainnya, yang satu tampak seperti pria parubaya, dan yang ketiga adalah pria tua. Ketiga topeng itu menutupi yang muda, setengah baya, dan tua. Itu adalah satu set topeng yang lengkap. Kelihatannya bagus, tetapi saya tidak tahu bagaimana rasanya memakainya. Murong Yu memberi isyarat kepada Wu Baiqiu untuk membawa cermin, dan kemudian dia mengenakan topeng pemuda itu. Topeng setipis sayap jangkrik itu dikenakan di wajahnya, dan dia merasakan hawa dingin di wajahnya. Namun, perasaan ini segera menghilang. Pada saat ini, Murong Yu memiliki ilusi di dalam hatinya, bahwa topeng itu tampaknya menyatu dengan wajahnya. Setelah memakainya, Murong Yu melihat ke cermin, dan saat ini, dia jelas telah menjadi penampilan orang lain. Seketika, dia membuat berbagai gerakan di wajahnya. Dengan cara ini, dia terkejut menemukan bahwa meskipun dia mengenakan topeng, ekspresi di wajahnya sama seperti tanpa topeng, tidak seperti mengenakan topeng. Topeng ini ajaib. Bagaimana? Tanya Murong Yu sambil melihat Wu Baiqiu. Wu Baiqiu menatap Murong Yu dengan serius, lalu berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena aku yang melihat suamimu memakai topeng ini dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak dapat menemukan bahwa ini bukan penampilan aslimu. Tidak bisakah pikiran ilahi menemukan kekurangannya?" Tanya Murong Yu lagi. Wu Baiqiu mengangguk cepat. Murong Yu bertekad dalam hatinya. Meskipun kekuatan Wu Baiqiu tidak begitu besar, dia juga seorang biksu dalam periode Vid. Bahkan pikiran spiritualnya tidak dapat ditemukan, jadi selama Anda sedikit berhati-hati, para biksu yang telah melewati masa malapetaka atau transformasi seharusnya tidak dapat mendeteksinya. Saat ini, Murong Yu mencoba 2 topeng lainnya, dan akhirnya mengenakan topeng seperti anak muda. Ketiga topeng ini semuanya bagus. Aku menginginkannya. Berapa harganya? Murong Yu tidak bertanya kepada Wu Baiqiu apakah dia bisa menjualnya, jadi dia meletakkan 2 topeng yang tersisa ke dunia Hetu Luoshu. Ketiga topeng ini akan diberikan kepadamu sebagai suamiku. Wu Baiqiu berkata sambil tersenyum. Murong Yu mengangguk. Karena dia tidak meminta bayaran, dia tidak berpikir terlalu berlebihan untuk memaksakannya kepada orang lain, bukan? Jadi dia berkata, setelah bertemu dengan tetua Qi yang di masa depan, aku akan mengucapkan beberapa patah kata untukmu. Ketika dia berbicara, dia tidak hanya menepuk bahu Wu Baiqiu, dia tampak seperti aku sangat puas dengan apa yang kamu lakukan. Mendengar ini, Wu Baiqiu sangat gembira. Siapakah Tetua Agung Qiyang? Tetua Agung Kamar Dagang Gurita jelas merupakan sosok yang menutupi langit. Selama dia memiliki sepatah kata, dia dapat meninggalkan kota kecil ini, dan bukan tidak mungkin untuk memasuki markas besar Kamar Dagang Gurita. Segera, Wu Baiqiu mengirim Murong Yu keluar dengan rasa terima kasih. Namun, sebelum keluar, Murong Yu meminjam rumah Wu Baiqiu dan melepas jubah hitamnya. Ketika dia memikirkan orang-orang malang di jalan di luar, dia merasa merinding. Yu Mengqing menunggu di halaman sendirian, tidak dapat menunggu Murong Yu keluar, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tidak sabar. Tepat ketika dia terus melihat sekeliling dan mengutuk Murong Yu dalam hatinya, dia melihat seorang pria parubaya dengan hormat mengirim seorang pria muda keluar. Yu Mengqing hanya melirik kedua orang ini dengan ringan, tetapi tidak terlalu memperhatikan. Karena dia tidak mengenal keduanya. Namun yang membuatnya aneh adalah kedua pria itu berjalan lurus ke arahnya. Yu Mengqing mengira mereka akan lewat sendiri, jadi dia menghindar. Namun saat ini, pemuda yang tampak biasa itu berdiri tegak di depannya, menatapnya dengan senyum di wajahnya. "Gadis, apa yang kamu lakukan melihat-lihat? Apakah kamu tidak ingin menjadi pencuri?" Ketika orang asing mengatakan ini tiba-tiba, Yu Mengqing sangat marah. Namun dia segera bereaksi. Suara ini, nada ini sangat familiar, itu adalah bajingan Murong Yu.
Hanya saja pemuda di depannya tidak seperti Murong Yu. Siapa kamu? Yu Mengqing bertanya pada Murong Yu dengan curiga. Kamu pria. Murong Yu tersenyum ringan. Mati saja. Yu Mengqing menendang Murong Yu dengan marah. Murong Yu menggoyangkan tubuhnya dan menghindari serangannya. Kemudian dia berkata kepada Wu Baiqiu, Direktur Wu, jangan mengusirnya, kita pergi saja sendiri. Gadis, berhentilah membuat masalah, jangan bilang kau tidak tahu siapa aku. Kalimat terakhir ditujukan kepada Yu Mengqing. Dasar berandal, suatu hari aku akan membunuhmu. Yu Mengqing berkata dengan keras. Jika dia tidak tahu kata-kata Murong Yu saat ini, maka dia akan benar-benar idiot di rumah. Namun, yang mengejutkannya adalah bagaimana Murong Yu tiba-tiba mengubah penampilannya. Apakah dia mengubah penampilannya? Itu hanya topeng. Kau tidak ingin ibumu malu. Murong Yu terkekeh. Coba kulihat. Yu Mengqing sangat penasaran dan meraih wajah Murong Yu dengan satu tangan. Murong Yu menghindar dengan cepat, dan berkata dengan marah, gadis, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin melihat wajah aslimu. Yu Mengqing enggan. Kau sudah lama tidak melihat wajah asliku. Aku curiga kau memakai topeng. Ya, aku hanya seorang lelaki tua, sebaiknya kau tidak melihatnya, agar tidak membuatmu takut. Murong Yu terdiam, terlalu malas untuk peduli dengan gadis gila ini, dan berjalan keluar sendirian. Yu Mengqing cemberut, dia benar-benar curiga bahwa Murong Yu memakai topeng sebelumnya. Oleh karena itu, di jalan, dia tidak ingin melepaskan topeng di wajah Murong Yu. Hanya saja Murong Yu telah menghindarinya sebelumnya. Murong Yu tidak repot-repot mengganggu gadis gila ini, mulai dengan kecepatan tercepat, dan terbang menjauh ke arah Xuan Yuezong. Ketika dia menggunakan Bing Zijue dengan kecepatan penuh, dia segera membuang Yu Mengqing, yang sudah keluar dari tubuhnya, sejauh 10 jalan. Bajingan bau ini sangat menyimpang, kecepatan ini terlalu menyimpang. Yu Mengqing memakan asap dan debu di belakang Murong Yu, tetapi dia terus mengumpat dalam hatinya. Berhenti, jangan lari. Tepat saat Murong Yu dan Yu Mengqing perlahan terbang ke arah Xuan Yuezong dan melewati negara sekuler, sebuah suara marah datang dari halaman belakang. Mendengar teriakan marah ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yu Mengqing. Apakah ini seseorang yang mencoba merampok mereka? Murong Yu merasa geli memikirkan dirampok oleh orang lain. Di depan pencurinya sendiri, seseorang merampoknya. Aus.com. Bukankah ini dimaksudkan untuk tertawa sampai mati? Namun, Murong Yu selalu menjadi satu-satunya bagian dari merampok orang lain. Yu Mengqing juga marah, dan keduanya segera berhenti dan melihat ke belakang. Hanya saja pada pandangan ini, mereka menyadari bahwa mereka tampaknya salah. Sekelompok orang di belakang bergegas ke sisi ini seperti pita, tetapi targetnya tampaknya bukan mereka, tetapi pemuda di antara keduanya. Pemuda itu seperti waktu rotasi. Namun, kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan rata-rata para biksu dalam fase rotasi, dan bahkan beberapa poin lebih cepat daripada kecepatan para biksu dalam fase fusi. Oleh karena itu, meskipun kekuatan kelompok terakhir tinggi dan rendah, dan bahkan para kultivator dalam periode detak jantung mengejarnya, mereka tidak dapat mengejar untuk sementara waktu. Namun, Murong Yu hanya melihat pria malang yang dikejar dan tahu bahwa jika tidak ada keajaiban terjadi hari ini, pria malang yang dikejar itu pasti akan disusul oleh sekelompok orang di belakang. Selain fakta bahwa orang ini penuh warna, napasnya sudah sangat lemah, dan wajahnya bahkan lebih pucat tanpa darah. Tampaknya energi sejati hampir habis, minyaknya habis dan lampunya kering. Tetapi basis kultivasi orang ini benar-benar rata-rata, mengapa kecepatannya begitu cepat? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya dengan heran. Penampilan ini luar biasa, orang ini tidak kuat, tetapi alasan mengapa dia begitu cepat sepenuhnya karena pedang terbang yang diinjaknya. Alat roh. Orang ini dari sekte besar mana? Dia memiliki senjata ajaib selama periode spin-off belaka, tidak heran dia diburu oleh orang lain. Mata Murong Yu sedikit menyipit. Jika dia tidak punya apa-apa, dan tiba-tiba bertemu dengan seorang kultivator pemula dengan kaki di atas senjata roh di jalan, dia akan takut bahwa dia akan tergoda untuk mengambil senjata roh itu. Dia menduga bahwa kelompok orang terakhir itu kemungkinan besar akan mengejarnya karena senjata spiritual ini di bawah kaki lawan. Zhang Ao,
yang dekat dengan alam minyak dan cahaya yang abis, hanya berlari ke depan dengan membabi buta. Dia tahu bahwa dia membawa lautan darah dan dendam yang dalam, dan dia harus lolos dari pengejaran, dan kembali untuk membalas dendam setelah kultivasi yang berhasil. Namun, orang-orang di belakang ini benar-benar terlalu kuat, dan mereka sama sekali bukan lawan mereka untuk waktu yang terbatas. Jika bukan karena pedang terbang di kakinya, dia akan dipotong-potong oleh orang-orang itu. Saat ini, Zhang Ao hanya punya satu pikiran, harus melarikan diri, harus kembali hidup-hidup untuk membalas dendam. Bahkan jika dia meninggal hari ini, senjata spiritual keluarganya tidak akan bisa memberikan musuh-musuh terkutuk yang telah membunuh keluarganya. Zhang Ao yang sedang melarikan diri tiba-tiba menemukan dua orang di depannya. Seorang pemuda menginjak Fei Jian, melihat ke arah ini dengan ekspresi heran. Namun di samping pemuda itu ada seorang gadis cantik yang berdiri di udara. Tuan, secerca harapan tiba-tiba muncul di hati Zhang Ao. Meskipun dia hanya dalam keadaan Xuan Zhaoqi, dia bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dia secara alami tahu apa artinya terbang dalam daging, setidaknya dia adalah seorang biksu dalam periode Out of Aperture. Zhang Ao, dengan harapan yang membuncah di hatinya, langsung meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal, dan langsung berlari di depan Murong Yu dan Yu Mengqing. Kemudian, melihat Zhang Ao terbang lewat, hati Murong Yu tergerak. Saat mencoba memberi jalan, dia terkejut melihat Zhang Ao benar-benar berlutut di depan mereka. Berlutut di atas pedang terbang. Bagaimana situasinya? Murong Yu dan Yu Mengqing tercengang. Ketika mereka tidak tahu mengapa, Zhang Ao tiba-tiba berkata dengan gembira, "Tolong bantu kedua senior itu. Jika senior bisa menyelamatkan si kecil, tangan kecil itu akan membantu. Ini dia, aku akan menjadi sapi dan kuda di masa depan, tanpa mengeluh." Bagaimana situasinya? Murong Yu dan Yu Mengqing tidak bisa berkata-kata. Perasaan ada di sini untuk membantu. Namun, mendengar kata-kata Zhang Ao, kemarahan, pembunuhan, dan kebencian yang kuat yang terkandung dalam kata-kata itu membuat Yu Mengqing sedikit mengernyit. Tentu saja, emosi Zhang Ao ini tidak ditujukan pada Murong Yu dan keduanya, tetapi pada mereka yang mengejar mereka. Tepat saat itu, orang-orang yang mengejarnya sudah mengelilinginya. Lebih dari selusin orang mengelilingi trio Murong Yu. Namun, mereka juga melihat Yu Mengqing berdiri di udara, terkejut dengan kultivasi yang lain, tetapi mereka tidak berani melakukannya. "Senior, tolong bantu." Melihat bahwa Murong Yu dan keduanya tidak menanggapi, Zhang Ao menundukkan kepalanya dan bertanya lagi. "Apakah Anda dapat bertahan hidup hari ini tergantung pada apakah dua orang di depan Anda dapat membantu?" "Ada apa?" Murong Yu menatap Zhang Ao dan bertanya. Dia bukan orang baik, dan dia tidak akan menyelamatkannya seperti orang idiot hanya karena seseorang meminta bantuan di jalan. Dia harus mencari tahu asal mula masalah ini, dan dia harus tahu apakah orang yang akan diselamatkan harus diselamatkan. Jika itu layak diselamatkan, Murong Yu akan membantu. Maka tidak jarang bagi Murong Yu untuk mengirim lebih banyak barang kepada Anda. Itu hanya senjata roh kelas 1, Murong Yu memiliki terlalu banyak. "Senior, dia adalah pengkhianat gerbang Aurora kita. Dia dikejar oleh kita karena mencuri pedang terbang gerbang Aurora kita. Dalam hal ini, saya harap senior akan memberi kita wajah gerbang Aurora, dan kita harus mengurus pengkhianat ini sendiri." Sebelum Zhang Ao berbicara, seorang kultivator gerbang Aurora berbicara. Mata Murong Yu sedikit menyipit, tetapi dia tidak tergerak, hanya menatap Zhang Ao. "Dasar kentut, kalian Jiguangmen, bajingan anjing ini, bajingan anjing, bajingan sialan." Senjata spiritual ini secara tidak sengaja diperoleh oleh keluarga Zhang saya. Tetapi bajingan Anda yang mengetahui berita itu, jadi mereka mengirim saya ke keluarga Zhang. Pembantaian itu bersih, dan saya adalah satu-satunya yang tersisa untuk melarikan diri. Anda membunuh ratusan orang di keluarga saya hanya untuk merebut senjata spiritual ini. Zhang Ao mengangkat kepalanya, menatap murid Sekte Aurora dengan wajah muram, menggertakkan giginya, wajahnya penuh kebencian. Sepasang orang ingin menerkam murid-murid Sekte Aurora hingga berkeping-keping. "Alat spiritual ini hilang oleh Sekte Auroraku. Setelah kamu mendapatkannya, keluarga Zhang tidak akan mengembalikannya, tetapi juga ingin menggunakannya sebagai milikmu sendiri.
Kami hanya ingin mendapatkan kembali alat spiritual kami sendiri. Biksu dalam periode detak jantung melanjutkan. Persetan dengan omong kosong ibumu. Sekte Auroramu melakukan banyak kejahatan dan mendominasi di sekitar, siapa yang tidak tahu. Ini bukan pertama kalinya Sekte Auroramu melakukan hal-hal seperti menghancurkan keluarga Zhang kami. Zhang Ao menggertakkan giginya, jika bukan karena kekuatannya, dia telah dimusnahkan sejak lama. Melihat ekspresi kedua orang itu, Murong Yu sudah memikirkannya, dan segera dia menatap Zhang Ao dengan wajah cemberut dan bertanya, apakah keluarga Zhangmu adalah keluarga kultivasi? Zhang Ao segera menggelengkan kepalanya, keluarga Zhang kami tidak lebih dari keluarga seni bela diri biasa dan sekuler. Dan saya hanya memperoleh teknik kultivasi secara tidak sengaja sebelum saya memiliki dasar kultivasi ini. Ketika dia mengatakan ini, Zhang Ao memasang wajah. Menatap orang-orang di gerbang Aurora dengan getir, mereka membunuh lebih dari 100 orang di keluarga Zhang saya demi senjata spiritual di tangan saya, meskipun ada batasan dunia kultivasi yang tidak dapat menggerakkan tangan duniawi. Petik 2. Orang-orang ini terlalu kejam. Setelah mendengarkannya, wajah Yu Mengqing juga menjadi suram, dan sedikit aura pembunuh keluar darinya. Murong Yu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kemudian, dia melihat kembali murid-murid gerbang Aurora dan berkata, apakah yang dikatakan Zhang Ao benar? 2. Beri kami wajah gerbang Aurora, dan anggap saja gerbang Aurora kami berutang budi padamu. Murid gerbang Aurora yang berbicara sebelumnya melangkah maju dan berkata. Dia menghindari menjawab, tetapi Murong Yu sudah mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari kata-katanya. Sambil mencibir, Murong Yu tiba-tiba menepuk tas penyimpanan yang melayang di pinggangnya. Wan Jianjue, Murong Yu berteriak dingin, dan segera, ratusan pedang terbang melesat keluar dari tas penyimpanan di pinggangnya, mengubah miliaran bayangan pedang di kehampaan, menutupi seluruh langit, seperti guntur dan kilat, mencekik ke arah Aurora dari segala arah. Selusin murid pintu. Apa? Para murid gerbang Aurora tidak bereaksi sama sekali, dan ratusan juta cahaya pedang mencekik mereka, meninggalkan semburan jeritan dan semburan kabut darah. Begitu Fei Jian keluar, lebih dari selusin orang langsung musnah menjadi awan darah, semuanya mati. Murong Yu membuat gerakan besar, dan 100 pedang terbang membentuk sungai dan dengan cepat tenggelam ke dalam tas penyimpanan di pinggangnya. Melihat pemandangan ini, Yu Mengqing dan Zhang Ao tiba-tiba terkejut. Setelah beberapa lama, Yu Mengqing bereaksi, mencium bau darah dari langit, perutnya bergejolak, dan dia tidak bisa menahan muntah. Namun Zhang Ao, yang terkejut, tidak menanggapi. Murong Yu, kamu terlalu kejam. Setelah beberapa lama, Yu Mengqing menenangkan emosinya, berjalan mendekat dan menatap Murong Yu dengan tidak puas dan berkata. Pada saat ini, Yu Mengqing teringat bahwa Murong Yu ini tidak terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Dia adalah iblis ganas yang terkenal di dunia kultivasi. Melihat ketegasan dan kekejaman Murong Yu hari ini, Yu Mengqing akhirnya melihat sisi lain dari Murong Yu. Murong Yu mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, bajingan ini semua terkutuk. Lihat mereka, keluarga Zhang hancur karena pedang terbang. Hanya satu orang yang tersisa. Seperti yang saya katakan, Anda harus membunuh gerbang Aurora dan membantai sekte ini sepenuhnya. Yu Mengqing terdiam. Meskipun metode Murong Yu sangat kejam dan berdarah, siapa yang tidak tangannya berlumuran darah? Membunuh mereka hanya untuk rakyat. Zhang Ao menulis tentang anugerah penyelamat hidup Murong Yu. Pada saat ini, Zhang Ao akhirnya bereaksi dan membungkuk kepada Murong Yu sampai akhir. Baiklah, tidak ada yang akan mengejarmu, kamu bisa pergi. Murong Yu melambaikan tangannya dan berkata. Setelah berbicara dengan Zhang Ao, Murong Yu berbalik untuk menyapa Yu Mengqing, dan hendak pergi dari sini. Pada saat ini, Zhang Ao bereaksi. Itu benar, Murong Yu menyelamatkannya, dan langsung membunuh lebih dari selusin murid gerbang Aurora. Namun, Murong Yu bukanlah senjata spiritual di tubuhnya dan kehidupan yang diinginkannya. Tampaknya Murong Yu menyelamatkannya hanya karena dia bersimpati dengan pengalamannya. Perilaku Murong Yu ini mengejutkan Zhang Ao, dan dia baru saja melihat Murong Yu bergerak. 100 pedang terbang, tetapi tidak ada satupun yang tampak seperti senjata roh. Apakah dia benar-benar menginginkan senjata rohnya sendiri?
Zhang Ao melihat senjata spiritual di tangannya. Justru karena senjata spiritual inilah keluarganya berlumuran darah dalam semalam. Dapat dikatakan bahwa semuanya berawal karena senjata spiritual ini. Dengan kekuatannya, memiliki senjata spiritual, dikejar orang lain, dan berbagai perhitungan adalah hal yang paling normal. Dengan kekuatannya, dia tidak layak menggunakan senjata spiritual. Aus.com dan Murong Yu, yang sama-sama kuat dan berkuasa, telah menyelamatkan diri mereka sendiri, dan mereka adalah penguasa sempurna dari senjata spiritual ini. Memikirkan hal ini, Zhang Ao menggertakkan giginya dan berkata, "Dua senior, silakan tinggal." Sambil berbicara, Zhang Ao bergegas maju beberapa langkah untuk menghentikan Murong Yu dan keduanya. Kemudian, dia memegang senjata spiritual di kedua tangannya dan berkata, "Senior, Anda telah menyelamatkan hidup saya. Zhang Ao tidak dapat membalas saya, jadi saya hanya dapat memberikan senjata spiritual ini." Warna aneh melintas di wajah Murong Yu, dan dia menatap Zhang Ao dan berkata, "Zhang Ao, apakah Anda benar-benar akan memberi saya pedang terbang ini? Anda harus tahu bahwa pengalaman Anda semua karena pedang terbang ini. Naiklah." Zhang Ao menggelengkan kepalanya, wajahnya dengan tegas berkata, "Karena ini, saya tidak dapat menyimpan senjata spiritual ini terlebih lagi. Jadi, para senior harus menerimanya." "Zhang Ao, kurasa kau harus mengerti satu hal. Aku menyelamatkanmu, bukan mengingini senjata spiritualmu. Hanya saja kau tidak bisa mengerti tangan berdarah gerbang Aurora. Jadi, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Dan keluargamu terkena dampak pertumpahan darah Sekte Aurora, jika tebakanku benar, kau pasti akan membalas dendam pada gerbang Aurora, tetapi dengan kekuatanmu, kau sama sekali bukan lawan gerbang Aurora. Dan dengan bantuan pedang terbang senjata spiritual ini, maka kau lebih percaya diri." Zhang Ao menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, "Aku harus membunuh gerbang Aurora, tetapi itu jelas bukan sekarang. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam selama 10 tahun. Aku tidak akan bertindak pada gerbang Aurora ketika aku tidak yakin. Aku harus kuat, dan kemudian mengeluarkan gerbang Aurora. Pada saat itu, senjata spiritual tidak akan lagi berguna bagiku. Dan anugerah penyelamat hidup pendahulu, jika aku tidak dapat menerima senjata spiritualku, itu akan membuatku tidak nyaman. Anak ini, aku belum pernah melihat orang yang ingin memaksakan senjata spiritual untuk diberikan kepada orang lain." Murong Yu berpikir dalam hati, dan berkata pada saat yang sama, "Kamu dapat menjual senjata spiritual ini setidaknya seharga 50 juta yuan sebagai gantinya." 5 juta kembali ke yuan dan Zhang Ao tertegun sejenak. Pada saat seperti itu, pikiran untuk tidak memberikan senjata spiritual itu kepada Murong Yu terlintas di hatinya. Namun segera, dia menggelengkan kepalanya dan memotong pikiran itu di dalam hatinya. "Senior, terimalah. Produk ini benar-benar keras kepala." Murong Yu tidak berdaya. Ketika dia akan terus menolak, sebuah suara marah datang dari kejauhan, "Haha, karena kamu tidak menginginkannya, berikan saja padaku." Sebelum suara itu jatuh, sesosok terbang dari kejauhan. Pada saat yang sama, sebelum orang-orang tiba, sebuah tangan besar menghancurkan dunia, meluncur melalui waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat meraih senjata spiritual di tangan Zhang Ao. Dalam sekejap, ekspresi wajah ketiga Murong Yu tiba-tiba berubah. Biksu di masa out of aperture. Warna aneh melintas di wajah Yu Mengqing, lalu dia melangkah maju, menghantam tangan besar yang tertembak di depannya dengan sebuah pukulan. Ledakan. Setelah suara keras itu, tangan besar di kehampaan itu langsung dipatahkan oleh Yu Mengqing. Namun, kekuatan yang ditembakkan Yu Mengqing juga terhempas, berubah menjadi vitalitas langit dan bumi yang paling primitif, menghilang di antara langit dan bumi. Hah! Sebenarnya ada seorang biksu yang keluar dari tubuh. Pada saat ini, bayangan itu melintas, dan sesosok jatuh tidak jauh di depan kedua Murong Yu. Ini adalah lelaki tua yang acuh tak acuh, tetapi pada saat ini dia menatap Yu Mengqing dengan ekspresi terkejut. Orang-orang dari gerbang Aurora. Zhang Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya ketika dia melihat lelaki tua ini. Murong Yu menoleh, tetapi melihat bahwa pakaian lelaki tua itu mirip dengan murid Aurora sebelumnya. Justru karena inilah Zhang Ao telah mengenali identitas pihak lain. Haha, anak itu memiliki penglihatan yang bagus.
Orang tua itu adalah Huarong yang lebih tua dari gerbang Aurora. Lelaki tua itu, Huarong, tersenyum, lalu melihat daging giling di sekitarnya, mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba muram, "Bagaimana kabarmu? Tidakkah kau lihat mereka semua? Dibunuh, tidak ada satu pun yang tersisa." Murong Yu mencibir. "Mencari kematian." Huarong berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya yang besar, dan membentak Murong Yu dengan cepat. Murong Yu hanya mencibir. Dia menoleh untuk melihat Yu Mengqing dan berkata, "Gadis, orang tua ini berada dalam periode out of aperture. Aku serahkan saja padamu untuk berlatih." "Baiklah, serahkan padaku." Wajah Yu Mengqing menunjukkan ekspresi kegembiraan, tetapi Murong Yu terkejut. Awalnya, dia mengira Yu Mengqing akan sangat enggan bahkan jika dia setuju, tetapi dia tidak menyangka gadis ini adalah seorang militan. "Orang tua, lawanmu adalah aku." Yu Mengqing juga mengulurkan tangannya yang besar, dan setelah mematahkan tangan besar Huarong, dia melompat ke udara dan membantai Huarong. Huarong mencibir, "Kalau begitu aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini." Sambil berbicara, dia menyapanya dan bertarung dengan Yu Mengqing. Kekuatan keduanya serupa, dan pertempurannya seimbang. Mata Murong Yu sedikit menyipit, dan setelah melihatnya sebentar, dia merasa bahwa butuh waktu bagi mereka berdua untuk memutuskan hasilnya. Jadi, dia berkata kepada Zhang Ao, "Ayo pergi ke puncak gunung di sana." Sambil berbicara, dia langsung mengendalikan pedang terbang dan terbang menuju gunung yang jauh. Zhang Ao menatap Murong Yu dengan heran, dan pada Yu Mengqing yang sedang bertarung di kejauhan, dan ingin memanggil Murong Yu, "Apakah kamu tidak khawatir tentang senior itu?" Setelah memikirkannya, dia masih tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bisa mengorbankan pedang terbang, dan mengikuti Murong Yu ke gunung yang jauh. Ketika Zhang Ao tiba di gunung ini, ia mendapati bahwa Murong Yu sedang duduk di atas batu besar saat ini, menyaksikan pertempuran antara dua Yu Mengqing di kejauhan dengan gembira. "Zhang Ao, kemarilah dan duduklah di sini. Ini adalah tempat terbaik untuk menyaksikan pertempuran." Melihat Zhang Ao berjalan mendekat, Murong Yu menyeringai, lalu menunjuk ke batu besar di sebelahnya.